Oke baik, balik lagi di channel gue. Hari ini gue mau unboxing alat tempur baru. Ini gue baru belanja beberapa alat baru. Ini tuh kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 paket. 5, harusnya ada 6. Itu satunya amplas. Cuman amplasnya belum datang, jadi kita unboxing yang penting-penting aja dulu. Sambil kita bahas apa aja sih yang diperluin buat karbon. Oke. Nah oke baik, ini dia barang-barang yang baru gue beli. Ini ada 1, 2, 3. Waduh jatuh. 1, 2, 3, 4. Ada 4 paket. Sebenarnya ini tuh buat yang cuman mau coba-coba, nggak terlalu penting belanja kayak gini. Cuman kalau buat orang yang emang mau serius di bidang karbon, gue rasa alat-alat ini sih perlu. Lo harus punya gitu loh. Nanti kita bahas lebih detailnya deh. Alat apa aja sih yang dibutuhin buat kalau main karbon, buat yang coba-coba sama yang buat dibikin usaha. Oke, gue mau ambil tripod, kita unboxing dulu. Nanti kita lanjut lagi perbincangan ini. Anjay. Udah kayak yang paling bener ya gue ya, semoga ya gue nggak salah ngomong dah. Nah ini kita unboxing alat pertama. Ini sebenarnya mesin sanding. Kalau ngebahas mesin sanding itu perlu nggak sih buat yang nyoba-nyoba? Gue rasa untuk yang baru coba-coba nggak terlalu perlu deh untuk alat ini, karena lo masih bisa ngandelin amplas manual sih. Karena gue pun sebelum seriusin di bidang ini ya gue masih ngamplas manual, gue masih cuman modal amplas doang. Ini barang yang pertama kita buka, mesin amplas Stanley rotary sander. Kita lihat dulu. Disegel apa sih, susah amat. Oh iya benar ya, sorry kalau ada suara kenteng-kenteng, itu ada tukang dagang lewat. Nah sih, ini adalah alat pertama, rotary sander. Rotary sander dari merek Stanley. Ini ada 301 random orbital sander. Ini kita singkirin dulu, kita buka yang kedua. Oke. Nah untuk yang kedua ini sebenarnya alat penunjang biar hasil garapan finishingnya makin enak. Sebenarnya kalau bahas yang ini gue udah punya, cuman gue upgrade. Ini apa ya, ini masking tape yang udah kelihatan, kagak bercanda. Masking tape gue sebenarnya setiap order dari toko-toko cat atau segala apapun itu gue selalu beli satu kan buat stok. Gue mager kalau misalnya lagi ngerjain butuh masking, tiba-tiba masking gue habis, kayak PR banget nggak sih harus nyari toko-toko pian. Jadinya ya udah sekalian aja. Terus yang di sebagian sini susah loh. Ini yang kedua ada masker sama spray gun. Kita lihat. Okay. Ini masker. Kalau gue buat nge-clear, gue perlu ini. Kita singkirin dulu. Kita lihat spray gun baru. Ini kayaknya air filter nggak dikirim deh. Gue order air filter juga sebenarnya. Nah ini dia, apa sih langsung spray gunnya, TV Devil Beast di 3200. Oh ini ada air filter dikirim. Untuk spray gunnya ini dia, tereng. Oke, mantap. Kita bahasnya nanti. Kita lihat 2 paket lagi, tinggirin lagi. Oke, barang berikutnya ini, waduh, ini adalah selang. Kenapa gue beli selang lagi? Kan di konten waktu itu gue waktu pas beli kompresor udah beli selang. Ya ini selang yang lurus. Ini panjangnya 3 meter, semoga ya cukup dari kompresor gue terus ke tempat nge-clear. Untuk pembahasannya kenapa gue beli selang nanti kita bahas lagi. Ini kita unboxing paket terakhir. Kita singkirin dulu, nyampah ya. Duh, layar gelap, redup lagi. Ya, kita percepat aja deh. Ini paket terakhir ada quick coupler harusnya. Ini dia, quick coupler Tekiro One Touch, dan seller salah kirim. Oke, nggak bakal kepake nih kayaknya. Oke, yang bakal gue bahas pertama itu adalah mesin sander atau random orbital sander. Ini yang gue belinya merek Stanley. Ya kalau dilihat dari kualitas dan harganya harusnya lumayan. Tadinya gue mau ambil DeWalt, cuman harga DeWalt wow hampir 2 kali lipat dari harga ini.
Ini gue beli di sekitar 550-an atau berapa ya, kalau di World itu 1,1. Cuman kalau dibaca-baca produknya, Stanley ini masih satu pabrik sama di World, cuman mungkin ini versi ekonomis ya. Dan kalau membahas sebenarnya penting gak sih alat sander ini, menurut gua penting kalau lu emang terjun di dunia ini serius ya, karena ini tuh membantu banget biar ngamplas lu lebih cepat. Dalam paket pembelian ini dapat buat penampungan debunya, nanti pasang di sini. Nah kayak gini, jadi debunya nggak kemana-mana, dan amplas 1 biji ya. Gritnya grit berapa lagi nih, 80 ya. Jadi nanti kurang lebih posisinya kayak gini. Kita coba deh, gue colokin dulu. Nah jadi, aduh sorry, ini tuh nanti kalau dihidupin dah bakal kayak gini, muter tapi sambil gerak-gerak juga. Nah, ini speed 1, dia itu ada variabel speednya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5, oh ada 6, maksimalnya di 6. Kalau ngebahas penting apa enggaknya, menurut gua buat yang coba-coba dong, ini nggak terlalu perlu, karena lu modal amplas manual sama tangan, pakai potongan sendal itu udah bisa ngamplas. Oke, kita bahas ke barang berikutnya. Untuk barang berikutnya adalah spray gun. Ini spray gun mini HVLP dengan nozzle 1 mili. Sebenarnya gue udah punya spray gun, cuman kan untuk spray gun lama gue itu Awarita F3 standar modif. Cuman walaupun standar modif, cuma itu kan tipe apa namanya, konvensional. Kalau ini HVLP, semburannya harusnya lebih halus, lebih enak. Ini dari Devil Beast, TW Devil Beast TV 3200. Nozzle-nya pun dia stainless. Kalau yang Awarita F3 itu kan masih kuningan. Nah kayak gini dia, ini air cup-nya, nozzle stainless jadi lebih awet. Sebenarnya kalau lu nggak punya kompresor ya ini nggak bakal kepake, karena lu harus punya kompresor, harus punya perlengkapan lainnya. Berhubung gue udah pada punya dan gue pengen upgrade, terus gue nggak mau masukin, makanya gue beli. Balik lagi, untuk yang mau coba-coba ini perlu nggak bang? Enggak, karena lu bisa finishing polish kalau lu emang rajin. Kalau nggak mau capek atau mau lebih simple ya lu pakai finishing aerosol, karena gue pun dulu masih pakai finishing aerosol kok. Semua itu pasti bertahap lah, nggak bakal langsung sat-set gitu kan, kecuali gue anak orang kaya. Kelengkapan pembeliannya ada ya, sikat-sikat segala macem, terus tabungnya, dia tabung plastik. Udah sih gitu doang. Kalau lu mau lihat review-reviewnya mungkin di channel sebelah ada yang bisa lebih jago untuk review-review. Kalau gue ya udah, gue mah sekedar unboxing doang sama first impression. Enggak first impression juga sih. Mungkin alat ini bakal gue coba nanti di project Scoopy. Ini gue lagi garap spakbor belakang Scoopy. Kita bakal coba nanti gimana keenakan si spray gun sama mesin amplas tadi. Oke, next alat berikutnya. Ini gue rasa lu penting, walaupun lu coba-coba lu harus punya. Oke, yang ini adalah masker. Ya lu butuh ini. Sebenarnya kalau gue pakai masker ini bakalan untuk finishing doang. Kalau gue nge-clear, kalau gue ngamplas kayaknya nggak bakal gue pakai, karena kayak alien muka gue pakai masker kayak gini. Cuman kalau nge-clear ini butuh banget sih. Sayang paru-paru. Walaupun lu cuman coba-coba, ini wajib minimal masker biasa deh. Masih kayak gini sih masangnya. Oh kayak gini dia. Nah, karena muka gue kecil makanya gue nggak bakal pakai terus. Mungkin kalau finishing doang ini makin. Oke, udah pokoknya kayak gitu. Nggak tahu ntar gue pasangnya. Next, barang berikutnya kita bahas. Oke, barang selanjutnya ini adalah alat pelengkap doang. Ini gue beli selang yang lurus. Kenapa gue beli selang lagi? Karena yang kemarin spiral itu tuh kurang enak. Dia harus narik-narik gitu kan, ngelawan. Udah gitu angin tuh kayak muter-muter, gimana ya. Oke, lebih enak pakai selang lurus ini. Kalau untuk filter, kenapa gue beli lagi? Karena filter lama gue tuh udah jelek banget, hampir udah pada retak-retak. Gue takut pecah pas lagi dipakai. Dan ini couplernya sebenarnya salah kirim, harusnya tuh gue order yang SH.
dia kirim yang SM. S1 yang moncongnya panjang, dia buat masuk ke selang. Bedanya coupler ini yang one touch, ini kan yang biasa nih two touch tuh dia nih, kita contohin pakai spray gun lama gue nih. Two touch ini cara masukinnya dia harus dipencet dulu baru dimasukin, kayak gitu kurang lebih, ribet. Enak ke one touch, mana dia nih, tinggal colok doang, colok kunci udah, ngelepasnya pun gampang, tinggal tarik tuh, sesimpel itu sebenarnya. Cuman karena seller ini salah kirim, gue nggak tahu masangnya bakal bagaimana ini. Kalau di refund gue buang-buang waktu doang, lama-lamain. Masa gue pasang di atas filter kayak gini, agak aneh sih. Nanti ini kemana, ke coupler gini misal ya, contoh agak tolol sebenarnya. Untuk pembahasan kayaknya nggak ada yang jelas, gue cuman lebih ke unboxing alat-alat baru gue sih. Kayak ngasih tau mesin sanding perlu apa enggak, jawabannya nggak terlalu perlu untuk yang pemula atau mau coba-coba doang, karena lu masih bisa main amplas manual. Untuk spray gun juga sama, lu nggak terlalu perlu. Yang perlu itu masker minimal lu pakai masker ya. Kalau nggak punya masker kayak gini, lu bisa pakai masker rumah sakit kayak gitu, masker dakbil apa sih yang rada bagus tuh, KN94 apa tau apa ya tipenya, gue nggak tahu. Oke baik, jadi kesimpulannya dari alat-alat ini penting atau enggak buat orang yang mau coba-coba, jawabannya ini doang yang penting ya, masker sama ini. Nah sebenarnya tips dari gua buat lu yang pemula, pasti pada ngerasain gatal-gatal. Kalau gua sebelum main karbon, sebelum ngamplas atau sebelum nempein serat, gua pakai body lotion dulu ya, bebas merek apa aja, yang penting kulit lu kayak terlapis sama body lotion. Sehabis itu kalau lu udah mandi, lu pakai bedak ini lumayan efektif untuk ngurangin rasa gatal. Jadi yang penting untuk para pemula cuman ya masker yang proper, nggak harus proper, yang penting pakai masker sama dua ini, body lotion sama bedak. Sisanya untuk penunjang kalau lo emang serius di bidang karbon, ini perlu apa gini nih. Kunci utama karbon adalah amplasan yang rapi. Kalau lo ngampas masih gelombang-gelombang atau masih ada bolong-bolong lo sisain, karbon lo bakal kurang enak dilihat. Oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you udah nonton sampai habis.